Om Sukawati Prasnahum, Om Sukawati Prasnahum, Amitofo. Sisi Suci berada di rumah, kembali lagi kita berjumpa kembali dengan saya Suci Natasya dan juga bersama kita di sini Maha Guru Sukawati Prasna. Amitofo Ma Guru. Amitofo Suci Natasya. Ya, hari ini seperti biasa kita akan berbincang-bincang mengenai upacara api homa yang akan diadakan di Vihara Sukawati Prasna pada bulan Desember ini, yaitu dengan tema Trisula Penghapus Karma Buruk dan Pemurnian Kesalahan Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 pukul 1 siang. Langsung saja kita berbincang-bincang dengan Maha Guru mengenai adinata dan tema untuk upacara api homa kali ini. Ya, Maha Guru, ya Amitofo. Amitofo. Nah, adinata kita untuk bulan Desember ini yaitu Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva ya. Yang mungkin orang-orang familiarnya ketika kita baca sutra dari sutra beliau ya, Maha Guru ya. Dia Kawang Kwansin, ya, Cengcing. betul. Nah, tapi mungkin bingung nih Maha Guru, siapakah sosok beliau? Apakah sama dengan Kwanseim Pusa? Nah, karena mungkin Sama dengan Censok Wan. iya, karena ada Avalokitesvaranya gitu ya. Iya, mungkin Maha Guru bisa menjelaskan kepada kita semua. Iya, baik, terima kasih Suci Natasya. Kepada semua suci umat sedharma yang mengikuti video penjelasan untuk adinata dan juga tema dari upacara api homa yang diadakan di Wihara Sukawati Prasna di akhir tahun ini. Semoga kita semua senantiasa bisa mendapatkan manfaat, pengetahuan, dan juga pembelajaran Dharma dari penjelasan yang kami berikan pada hari ini. Semoga kita semua senantiasa bisa berkembang dalam Buddha Dharma. Amitofo. Ya, baik Suci Natasya, Ya. untuk tema api homa di bulan Desember ini adalah Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva ya. Biasanya kita akan familiar nih dengan Sutra Raja Agung Avalokitesvara ya, atau Kawang Kwanseim Cengcing ya. Tapi kita tidak pernah, mungkin belum begitu paham juga. Ini adinatanya apakah sama atau berbeda gitu ya dengan Kuan Im Pusa ataupun Censok Kuan Im Pusa gitu ya. Nah, ini Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva merupakan emanasi dari 7 Buddha masa lampau ya. Dan juga bisa dibilang beliau juga merupakan perwujudan welas asih dari Kuan Im Pusa maupun Censok Kuan Im Pusa. Ya, karena dari saya sendiri juga mendapatkan pengalaman yang sangat menakjubkan sekali ya dari beliau ya. Kala itu saya sedang awal-awal melatih diri ya, baru berjodoh dengan ajaran Buddha. Dan juga bisa dibilang Sutra Kawang Kwanseim Cengcing ini merupakan sutra yang paling pertama ya yang saya kenal ya, dan sekaligus juga merupakan sutra kedua yang saya hafal di luar kepala gitu. Sutra pertamanya itu adalah Tapecho atau Mahakaruna Dharani ya. Kemudian yang kedua ini Sutra Raja Agung Avalokitesvara. Jadi biasanya saya sudah menjapanya di luar kepala, udah dihafal gitu kan. Nah, itu kejadiannya adalah ketika saya mulai berlatih untuk meditasi ya. Waktu itu mungkin sudah dengar cerita bahwa saya berlatih meditasi selama 21 hari, kemudian tersambung ataupun terbuka kontak batin dengan guru roh sejati ya, yaitu dari Censok Kuan Im Pusa ya. Nah, kala itu adalah di saat saya sudah sering menjapa mantra Kawang Kwanseim Cengcing ya. Waktu sebelum itu belum mengenal yang versi Mandarin ya. Itu saya bacanya dengan versi Hokkien gitu kan, sudah ada ya itu versi Hokkien gitu ya. Tapi kemudian beberapa lama berjodoh dengan sutra yang berbahasa Mandarin. Nah, akhirnya sejak itu menjapa sutra tersebut dan kemudian berlatih meditasi. Nah, ternyata selama 21 hari itu bisa berkontak batin gitu dengan Raja Agung Avalokitesvara ya, Bodhisattva, dan juga merupakan manifestasi dari Censok Kuan Im atau Kuan Im 1000 tangan 1000 mata. Begitu ya. Nah, Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva ini
Ya, di dalam sutra tersebut itu adalah merupakan sutra yang mengagungkan nama Buddha Bodhisattva ya, dari 10 penjuru alam semesta, dari 3 masa ya. Nah, itu bisa dibilang ada 1 triliun Buddha, kemudian mungkin 1 miliar bodhisattva yang diagungkan di sutra tersebut, dan tentunya itu merupakan memiliki kekuatan yang sangat besar ya di dalam sutra itu. Nah, jika kita menjapa sutra Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva ya selama 1000 kali ya, itu kita akan bisa mendapatkan penghapusan bagi karma-karma buruk berat kita. Ya, karena sutra tersebut itu bisa membantu kita keluar dari penderitaan kelahiran maupun penderitaan kematian, ya, dan juga bisa melindungi kita dari segala mara bahaya, satu kecelakaan ataupun dari racun-racun yang sangat jahat, gitu. Nah, tentunya beliau ini merupakan adinata yang memiliki kekuatan yang sangat besar untuk bisa membantu kita mengkikis dan juga menghapus karma-karma buruk kita, dan sekaligus juga membantu pemurnian bagi kesalahan yang kita lakukan di kehidupan lampau ya maupun di kehidupan sekarang gitu. Karena dengan kita menjapa sutra Raja Agung Avalokitesvara itu kita bisa benar-benar mendapatkan pengkikisan bagi karma buruk kita gitu, dan sekaligus juga bisa membuka ataupun menciptakan kontak batin gitu dengan adinata ini. Seperti itu ya Mbak Guru. Ini berarti dari manfaat dari tema ini pun juga demikian ya Mbak Guru ya. Betul sekali. Berarti sebelum-sebelumnya saya sering mendengar Mbak Guru bahwa sutra ini memang kalau kita sering japa gitu ya, katanya konon katanya Mbak Guru bisa mempercepat pengikisan karma buruk dan mendatangkan karma baik gitu Mbak Guru. Jadi apakah itu bisa demikian adanya begitu? Mematangkan karma buruk, iya, mendatangkan karma baik. Iya, ya, itu memang benar seperti demikian ya. Jadi kalau kita menjawab sutra Raja Agung, itu biasanya kita akan mendapatkan pematangan bagi karma-karma buruk kita. Ya, mungkin karma-karma buruk kita yang mungkin nantinya baru akan berbuah, ya kan? Berapa tahun yang akan datang. Tapi itu dimajukan ya, jadi dimatangkan semuanya. Nah, kemudian setelah kita bisa melewati dan juga bisa mengatasinya ya, dan itu kita akan mendapatkan pemurnian bagi karma buruk kita. Jalan hidup kita ke depannya itu bisa berjalan dengan lancar, gitu. Kebaikan-kebaikan itu akan datang ya, gitu, setelah pemurnian dan penghapusan tersebut ya Mbak Guru ya. Iya, betul. Barulah, wah berarti ini sungguh luar biasa sekali ya Mbak Guru. Biasanya kan kita kalau di acara-acara dari buku Bhavana, dari Skoti Tartani pun memang ada sutra Kawang Kamsen Cicing ini ya Mbak Guru ya, yang terus rutin ada di setiap acara biasanya. Nah, di upacara Apihoma kali ini Mbak Guru, apakah pemurnian ini manfaatnya ini bisa didapat oleh setiap insan yang di tingkatan tertentu, atau apakah mungkin ada syarat-syarat tertentu nih Mbak Guru? Apa mungkin dia harus tulus, benar tulus bertobat gitu ya Mbak Guru? Atau ya karena mungkin ini biasa banyak begitu nih Mbak Guru, karena mungkin ajarannya walas asih gitu ya, jadi ya yang penting datang diiniin lah gitu Mbak Guru. Tapi begitu mereka merasakan, kayaknya kok enggak nih gitu ya, kok kayak manfaatnya nggak demikian misalnya. Nah, biasanya kan adinata itu apakah memiliki, ya itu tadi Mbak Guru, apakah ada kriteria-kriteria khusus gitu Mbak Guru? Ya, biasanya kan mungkin kalau melalui ajaran yang dibimbing oleh Chenso Kuan Im sendiri itu, ya itu jika kita menjapa sebanyak 1000 kali ya, itu barulah manfaat yang terdapat di dalam sutra tersebut itu baru akan terjadi dalam kehidupan insan tersebut yang menjapa gitu kan. Nah, sedangkan di upacara Apihoma ini adalah merupakan bentuk kewelas asian dari Raja Agung Avalokitesvara gitu kan. Nah, dengan kesempatan berpartisipasi dalam upacara ini itu biasanya akan mendapatkan langsung penghapusan bagi karma buruknya gitu, dan juga mendapatkan pemurnian dari segala kesalahan gitu. Wah, ini ya terhitung nanti setelah
api homa itu Api ya. homa ya. Kemudian setelah api homa melakukan kesalahan dan perbuatan buruk lagi, ya itu mungkin tidak diperhitungkan ya kan. Tidak termasuk kan ya. Gitu. Iya, wah ini sungguh luar biasa nih ya. Apalagi mungkin buat siswa di rumah yang biasanya males nih Mak Guru baca sutra ya. Nah, datanglah nanti berpartisipasi ya di upacara api homa kali ini. Ya, karena manfaatnya sangat luar biasa sekali. Nah, kita datang dengan benar tulus ya Mak Guru ya, ingin mendapatkan hal yang lebih baik ya. Karena setelah penghapusan dan pemurnian tersebut, otomatis hal yang baik itu akan datang ke kita ya. Dan juga bisa menghindari kita dari mara bahaya dan juga dari segala kejadian-kejadian buruk yang mungkin kita alami ya, tapi itu biasanya bukan karena kesalahan kita gitu kan. Ya itu seperti contohnya Sutra Raja Agung itu sendiri pun juga sebenarnya itu bukan sabda Buddha ya, maksudnya bukan pas Buddha yang mengajarkan tentang adanya sutra ini gitu, tapi itu ditransmisikannya melalui mimpi gitu kepada seorang perwira gitu ya, yang di zaman dinasti Tiongkok zaman dulu itu yang difitnah ya, kemudian dimasukin di penjara dan mendapatkan hukuman kepalanya dipenggal gitu. Tapi karena perwira tersebut sebelumnya itu sudah bersembahyang mungkin kepada Kuan Yin Pusa, kemudian pas di saat di dalam penjara itu dia mendapatkan mimpi gitu kan, kedatangan biksu yang memberikan sutra tersebut untuk dia japa gitu, ya kan sebanyak 1000 kali gitu kan. Nah kemudian di saat dia menjapa, nah itu udah mau genap 1000 kali dan waktu dia mau dipenggal itu, nah itu dia punya pisau penggalnya itu bisa patah gitu, maksudnya dipotong ke lehernya oleh biasa algojo ya zaman dulu itu langsung patah begitu saja gitu. Akhirnya dia bisa terbebaskan gitu dari bisa melewatinya. Bisa melewatinya. Ya. Berarti mungkin bagi siswa C ada juga Mak Guru yang begini, pikirnya gini Mak Guru. Kalau karma buruk itu matang kan takutnya tidak bisa melewati gitu Mak. Iya, itu banyak sekali. Aduh, jangan matang dulu lah, saya jalannya pelan-pelan lah. Nah, ada banyak yang berpikir gitu juga. Mungkin kalau misalkan kita ya belum mengangkat guru ataupun belum berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, terus kita mungkin mau mencoba untuk menjapa sutra Kawang Panseyim gitu kan. Nah biasanya kalau misalkan kita belum bersarana kan kita masih belum ada perlindungan yang sangat kuat, kita pun juga belum ada kekuatan batin juga gitu ya. Jadi di saat karma buruk itu matang, kita tidak siap ya kan, karena kalau kita baru mulai pendekatan dengan para Buddha Bodhisattva tentu kan membutuhkan waktu, gitu ya, membutuhkan waktu untuk mereka berkenan kepada kita sampai kita udah dilindungi oleh mereka, ya kan. Nah, barulah kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan juga bisa mengatasi pematangan karma buruk kita. Nah, biasanya kalau misalkan kita sudah berlindung, sudah mengangkat guru, terus kita mulai menjapa, ya kan, menjapa sutra tersebut, itu kita otomatis itu sudah ada perlindungan dulu karena kita bersarana itu kan sudah ada perlindungan, gitu, dari Buddha Bodhisattva, dari Dewa Naga, dan juga dari para Dharmapala lainnya yang mengusung ajaran Buddha itu sendiri. Jadi saat karma buruk itu matang, Mak Guru ya, kita bisa melewatinya, gitu kan, bisa melewati. Dan juga karma-karma buruk itu mungkin kita terima gitu kan, tapi kita nggak terpuruk sekali gitu untuk menghadapinya. Nggak sampai jatuh ke jurang ya Mak Guru ya. Karena kita ada perlindungan dari para Buddha Bodhisattva dan Dewa. Itu ya sesuatu ya perbedaannya ya. Karena banyak sekali Mak Guru yang berpikir demikian gitu ya. Salah satunya juga banyak yang berpikir saya mungkin masih menjalankan duniawi misalnya Mak Guru. Kalau menjalankan duniawi kan mungkin banyak karma-karma buruk nih Mak Guru ya yang dilakukan gitu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Nah terus banyak yang pola pikir mereka bahwa ya itu ya, kalau saya mati diri ya kan, atau saya menjapa sutra ini takutnya mateng nih Mas. Kalau mateng nggak siap gitu. Iya. Sebenarnya kita menjapa atau tidak menjapa pun juga kita harus menghadapi. Betul, ya. Guru ya, betul. Kita tidak bisa lari ya, Mak Guru. Tidak bisa lari dari hal itu. Cuman bedanya kita ada perlindungan atau tidak ada aja gitu. Ada kuijin yang melindungi kita atau tidak ada kuijin aja gitu. Seperti itu ya. Nah, kuijin itu dewa-dewa penolong, pelindung kita, ya kita
bangun dari ya itu kita mulai bersarana, berlindung kepada Buddha, Dharma dan Sangha, kemudian kita mulai pelan-pelan menjapa mantra mungkin yang lebih awal seperti mantra Dewa Bumi misalkan gitu. Untuk apa namanya, untuk perubahan nasib dulu gitu. Baru nanti lebih dalam. Wah, iya. Sebuah kesempatan yang bagus sekali ya Susuce ya. Jadi juga kita menjalani juga tidak banyak kekhawatiran ya, karena kita ya seperti tadi Mbak Guru bilang dilindungi oleh guru, Buddha, Dharma dan Sangha ya. Jadi sehingga ketika karma buruk itu matang, kita bisa menjalaninya, melewatinya gitu ya dengan keselamatan ya Mbak Guru. Ya. Sehingga setelah itu ya istilahnya habis hujan badai terbitlah pelangi ya. Itulah ya. Bagi Suce yang ingin berpartisipasi dalam upacara kali ini, seperti biasa tersedia paket donatur, yaitu donatur pertama mendapatkan rupang dari Raja Agung Avalokitesvara Bodhisattva dan juga mengenakan mahkota 7 Buddha ya. Biasa kita kalau misalkan Pancadhyani Buddha 5 Buddha, ini 7 Buddha, 7 Buddha masa lampau. Gitu. Dan juga mengenakan jubah surgawi, ya jubah seorang bodhisattva berdiri dengan sangat agung di atas Padmasana, kemudian membentuk mudra kedua tangan di depan dadanya gitu. Bagus sekali ya, cantik sekali. Lalu juga mendapatkan trisula ini ya sama. Nah, untuk peletakannya nanti gimana Mbak Guru kalau di trisulanya? Ini sih bisa diletakkan di altar, juga bisa diletakkan di ruang tamu, ruang keluarga, ruang kantor, ya kan, di ruang kerja ataupun di tempat usaha juga nggak masalah gitu ya. Karena ini kan perlambangan untuk penghapusan bagi karma buruk dan juga pemurnian kesalahan. Kadang-kala kita menjalankan kehidupan itu kadang nggak luput dari yang namanya kesalahan. Betul. Udah berusaha untuk mengontrol diri atau apa, tetap aja gitu ya. Ada yang memicu diri kita untuk melakukan perbuatan yang tidak baik gitu kan. Apalagi di saat menghadapi ya hal-hal duniawi gitu kan. Nah seperti itulah ya, karena waktu saya berkontak batin pertama kali dengan Chenso Kuan Im, itu yang pertama kali diberikan benda pusakanya itu ini trisula penghapus bagi karma buruk. Ya, kenapa? Karena di saat kita mulai bisa berkontak batin dengan guru roh sejati, itu menandakan bahwa karma buruk kita di kehidupan lampau itu sudah terkikis dan terhapus. Gitu. Tinggal yang hidupan ini nih. Iya. Jadi ini pun juga mungkin bisa akan membantu juga bagi insan lainnya ataupun sadaka lainnya yang mungkin untuk menambah kontak batinnya, kemudian juga untuk bisa berjodoh dengan guru roh sejatinya, gitu ya. Karena untuk berjodoh dengan guru roh sejati itu biasanya syaratnya adalah karma buruk masa lampaunya itu sudah selesai. Wah, itu ya. Jadi ini dengan kata lain bisa mempercepat berjodoh dengan guru roh sejati nih Mbak Guru ya. Sekali. Waduh, ini ya berkah yang sangat luar biasa ya. Karena sulit juga loh ya Mbak Guru ya, kalau tidak ada pemberkatan kesempatan seperti ini untuk kita, maksudnya Mbak Guru bisa mengikis karma masa lampau tuh sulit pasti kan Mbak Guru ya. Tidak gampang. Seperti kita mau berusaha memurnikan kilesa, kekotoran batin pun sama ya, itu pun susah ya. Teorinya sih begitu, teorinya bisa tahu gitu, maksudnya prakteknya sulit ya. Iya, selalu saja ada hal-hal tertentu yang membuat kita menambah lagi gitu kekotoran batin, menambah lagi karma buruk yang kita lakukan gitu. Sengaja maupun tidak disengaja. Sengaja ya. Karena itu Susuce jangan lupa berpartisipasi dalam kesempatan yang luar biasa ini ya, seperti tadi sudah disebutkan untuk donatur 1 dan untuk donatur 2 nanti akan mendapatkan trisulanya saja, dan juga bagi Susuce ingin menulis formulir ataupun menyimpan permohonan Homa, bisa menghubungi nomor kontak nanti akan disediakan di deskripsi dari video ini. Demikianlah penjelasan untuk upacara Api Homa kali ini. Semoga bermanfaat untuk Susuce semua di rumah. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Amitofo.